berjudul Putronila dan Gendang Ajaib dari Tanah Rencong. Sebelum saya menceritakannya, saya akan mengenali karakter-karakter dalam cerita tersebut. Sebelum saya mengenali karakternya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karakter yang pertama ada Putronila yang berperan sebagai anak yang rajin, anak yang hebat, suka menari dan menabuh gendang. Yang kedua ada Maino yang berperan sebagai ibunya Putronila. Yang ketiga ada Tengku Muda yang berperan sebagai pemimpin kampung, dan ada sebuah benda yang bernama Gendang Ajaib. Di sebuah kampung kecil di pesisir Aceh, hiduplah seorang gadis kecil bernama Putronila. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula anak orang kaya, tapi ia punya sesuatu yang sangat berharga, yaitu kebiasaan baik yang selalu ia jaga. Setiap hari saat fajar baru mengungsi, Putro terbangun dengan mata berbinar. Sudah pagi, waktunya aku bersihkan diri. Oh iya, aku jangan lupa untuk salat subuh, katanya sambil merapikan selimut. Tiba-tiba ada suara terdengar dari luar kamar. Nak, apakah kamu sudah bangun? Kata ibunya. Putro pun menjawab, sudah ibu. Setelah itu, ia akan berolahraga, berlari kejam mengelilingi kampung, menyapa para tetua yang sedang menyapu halaman, tersenyum kepada nelayan yang baru pulang dari laut. Putro suka makan sehat, ia tak suka jajan sembarangan. Pagi-pagi, ia sarapan dengan masakan hangat dan berbuah buatan sang ibu. Nah teman-teman, saya punya sedikit pertanyaan ke teman-teman semua. Pertanyaan apa tuh? Pertanyaannya adalah masakan dan berundung dari olahan apa ya teman-teman? Tidak tahu. Mari kita jelaskan bersama-sama. Masakan adalah olahan dari beras dan tepung. Kalau boronggo, di dalamnya ada gula merah, lalu dibalur dan dibalurkan dengan kelapa yang diparut. Mari kita lanjutkan cerita saya. Di sekolah, Putro selalu yang pertama hadir. Dia suka belajar sejarah, sastra, terutama seni. Dia rajin mencatat, rajin bertanya, rajin berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Tiap siang sepulang sekolah, Putro suka membaca buku sejarah Aceh, belajar yang sama dari sang ibu. Maino berkata kepada Putro, "Nak, seni juga bagian dari jati diri bangsa." Putronila mengangguk pelan. Namun, suatu hari, badai besar datang. Angin dan ombak pasang merusak kesenian kampung. Semua anak murung, bahkan Tengku Muda hanya bisa menghela nafas. Gimana bisa rayakan festival bulanan tahun ini? Putro sedih, tapi ia tak mau menyerah. Ia pergi di bukit belakang rumah yang dulu disediakan oleh sang ibu tempat lokasi gendang ajaib. Di bawah pohon akar tua yang menangis, ia menemukan sebuah gendang tua yang bersikap perlahan. Shhh. Dan ketika ia memukulnya, tiba-tiba ada suara terdengar dari dalam gendang. Anak yang rajin, anak yang hebat, tabunglah aku, bangun semangat desa bunyiku. Putro terkejut. Sejak itu, dia berlatih menabuh gendang dan menari saman. Anak-anak lain ikut bergabung. Putro mengajarkan mereka bangun pagi dan beribadah, sholat bersama, gotong royong bersama, tidak main sampai malam karena tidur cepat itu sehat. Hari festival pun tiba. Meski panggung masih rusak, mereka tampil di tengah lapang kampung.
Semua warga bersorak. Putra membuka tarian dengan suara gendang ajaibnya. Bahkan Tugu Muda meneteskan air mata. Putra gila, engkau inspirasi negeri ini. Sejak itu, gendang ajaib bukan hanya milik Putra, bahkan milik semua anak-anak yang ada di kampung. Sejak itu, mereka selalu bermain gendang di bawah akar pohon tua. Putra membuktikan bahwa anak kecil juga bisa menjadi pemimpin perubahan, bukan karena kekuasaan, tapi karena kebiasaan baik yang selalu ia jaga, dan ia tanam, dan ia tularkan.